Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Coba deh kamu bayangin skenario ini sejenak ya. Skenario gimana tuh? Bayangin kamu bangun pagi, lagi asyik menyeduh kopi, terus kamu nyalain TV buat nonton berita. Dan di situ kamu lihat kalau ada sebuah negara adidaya yang harusnya ya menjaga tatanan dunia, baru aja mengirim pasukan buat menculik presiden dari negara tetangganya sendiri. Wah, langsung diculik gitu aja. Iya, diculik terus dibawa melintasi perbatasan cuma buat diadili di negaranya. Maksudnya, kedengarannya kan kayak plot film fiksi ilmiah atau film thriller politik yang lebay banget kan? Iya bener banget, kayak nggak nyata. Tapi sayangnya nih ya, menurut para ahli geopolitik yang laporannya bakal kita bedah bareng hari ini, itu tuh realitas brutal yang benar-benar sedang terjadi di awal tahun 2026 ini. Dan yang bikin situasi ini kerasa sangat mendesak buat diobrolin adalah kejadian penculikan itu tuh bukan cuma insiden yang berdiri sendiri gitu. Maksudnya ada rentetannya ya? Betul, kalau kita hubungkan titik-titiknya, itu sebenarnya puncak dari sebuah pergeseran tektonik yang besar banget dalam cara negara besar itu beroperasi sekarang. Oke, mari kita urai ini. Karena penelusuran mendalam kita di obrolan kali ini tuh punya satu misi yang sangat krusial. Kita bakal membedah secara runtut dan kronologis soal pergeseran geopolitik dunia yang sumpah kacau banget ini. Bener, yang semuanya itu berpusat pada bangkitnya lagi kebijakan America First dari Donald Trump ya. Nah iya, dan buat bahas ini kita udah kumpulin setumpuk sumber referensi yang valid. Ada laporan dari lembaga internasional, Krisis Group, terus ada pengamatan dari pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana, analisis keamanan dari Khairul Fahmi, sampai liputan mendalam dari Tempo, Kumparan, dan juga lembaga riset global Taiwan Institute. Nah, mungkin kamu yang lagi dengerin obrolan kita ini nanya, kenapa sih aku harus peduli sama urusan ginian? Iya kan, kesannya jauh banget di luar negeri. Padahal rentetan manuver dari tahun 2020 sampai awal 2026 ini bukan sekedar berita luar negeri biasa. Para analis tuh udah ngasih peringatan keras kalau kita ini lagi ngelihat efek domino yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Gila sih kalau sampai kejadian. Dan efek domino ini secara langsung banget mengancam stabilitas ekonomi, keamanan rantai pasok barang, sampai ke harga kebutuhan pokok kamu sehari-hari di Indonesia. Nah makanya sebelum kita masuk ngebahas kekacauan absolut yang terjadi di tahun 2026, kita kayaknya harus putar waktu dulu deh ke awal mula semuanya. Dari mana sih sebenarnya ideologi America First ini berasal? Oke, kita tarik mundur ya. Soalnya kalau saya nggak salah baca dari catatan sejarah nih, istilah ini tuh bukan barang baru yang tiba-tiba diciptakan di era modern kan? Sama sekali bukan. Istilah America First itu sebenarnya punya akar sejarah yang lumayan panjang. Tepatnya di periode antar Perang Dunia, antara tahun 1918 sampai 1939. Oh, udah lama banget ya? Iya, lama. Saat itu tuh istilah ini jadi landasan buat kelompok non-intervensionis di Amerika Serikat. Maksudnya, mereka tuh nolak keras banget keterlibatan Amerika di Perang Dunia Kedua. Oh, jadi intinya mereka nggak mau ikut campur urusan orang lain? Tepat. Inti dari ideologi ini kan nasionalisme, terus isolasionisme, dan unilateralisme. Jadi pokoknya bertindak demi kepentingan negara sendiri aja, tanpa peduli opini dari negara-negara sekutu. Berarti aslinya itu tuh gerakan buat menutup pintu gitu kan? Kayak ngurus masalah di dalam rumah sendiri aja, biarin dunia luar ngurus masalahnya masing-masing. Nah, idealnya sih gitu. Tapi pas slogan ini dihidupkan lagi sama Trump, penerapannya kerasa beda banget nggak sih? Kayak mekanismenya itu berubah total dari yang harusnya pasif malah jadi sangat agresif. Nah, itu dia. Yang menarik di sini tuh gimana cara Trump menyuntikkan karakter personalnya dia ke dalam kebijakan sejarah itu. Kalau kita merujuk ke analisis dari pakar hubungan internasional UGM Mohadi Sugiono sama sosiolog Najib Azka di tahun 2020 lalu ya. Gimana analisis mereka? Mereka nyebut kalau pola kepemimpinan Trump itu bisa didefinisikan sebagai eratik, alias sangat nggak bisa ditebak dan seringnya bergerak pakai insting doang. Jadi nggak ada perhitungan matang yang gimana gitu ya? Iya. Bahkan Najib Azka itu secara spesifik menyoroti gimana Trump sering banget memanipulasi sentimen populisme cuma buat menggerakkan basis masanya di bawah. Wah. Jadi keputusan luar negerinya itu seringkali bukan buat diplomasi global beneran, tapi murni sebagai alat politik domestik. Tunggu, tahan sebentar. Kamu bilang kebijakan luar negeri dipakai sebagai alat domestik. Iya, betul. Maksudnya, dia berani ngambil risiko buat memicu konflik internasional cuma demi menyenangkan pemilihnya di dalam negeri gitu? Tepat banget.
Coba deh kita lihat mekanisme di balik pembunuhan Jenderal Iran, si Qasem Soleimani, di awal tahun 2020 lalu. Oh iya, yang itu. Gila sih itu. Dunia sempet nahan napas kan karena takut perang besar beneran pecah. Iya, panik semua. Tapi kalau menurut analisisnya Najib Azka, kita tuh harus ngelihat konteks domestiknya saat itu. Di dalam negeri, waktu itu Trump kan lagi ngadepin proses pemaksulan atau impeachment kan. Oh, yang dia mau dilengserkan itu ya? Nah iya. Jadi serangan militer mendadak ke luar negeri itu sebenarnya berfungsi sebagai taktik pengalihan isu aja. Ah, saya mulai paham nih mekanismenya. Ini tuh ibarat seorang sutradara reality show yang acaranya lagi anjlok banget ratingnya karena ada skandal di dalam studio. Ya. Terus biar penonton lupa, dia sengaja bikin drama ledakan di luar lokasi syuting gitu kan. Cuma buat maksa penonton malingin wajah dan ngelupain masalah asli yang ada di studio. Analogi yang brilian banget. Tapi ingat loh, ledakan dalam geopolitik itu kan beda sama reality show. Ini memakan korban jiwa sungguhan. Iya sih benar, taruhannya nyawa. Dan ini yang ngebawa kita ke peringatan keras dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2020. Beliau kan menganalisis tuh, kalau perpaduan antara pemimpin yang eratik tadi ditambah nasionalisme ekstrem, itu tuh resep yang sangat sempurna buat terjadinya miskalkulasi. Salah perhitungan yang fatal ya. Betul, Pak SBY memprediksi kalau sampai Perang Dunia Ketiga pecah gara-gara gaya kepemimpinan yang kayak gini, korban jiwanya tuh bisa tembus sampai 5 miliar orang. 5 miliar jiwa. Tunggu, itu kan bukan cuma angka statistik biasa ya. Kalau sampai 5 miliar, itu berarti pemusnahan peradaban manusia seperti yang kita kenal sekarang. Habis kita semua. Nah, kalau strategi pengalihan isu domestik ini terbukti berhasil bikin popularitasnya bertahan di tahun 2020, ternyata pola yang sama tuh dibawa balik lagi ke panggung dunia. Pas Trump berkuasa lagi kan? Iya, pola berulangnya kelihatan banget. Ini ngebawa kita ke transisi awal tahun 2025. Tapi bedanya, kali ini sasarannya bukan cuma musuh-musuh lamanya, tapi juga merembet ke negara lain bahkan sekutunya sendiri. Kita mulai bahas dari insiden di Forum Ekonomi Davos deh. Di Prof. Hikmahanto Juwana, di Davos pada awal 2025 itu, delegasi Indonesia dan beberapa negara lain ngalamin hal yang beliau sebut sebagai jebakan diplomasi. Jebakan diplomasi. Gimana ceritanya Forum Ekonomi bisa ada jebakan? Jadi gini, forum yang harusnya dipakai buat bahas kerjasama ekonomi itu malah berubah wujud jadi ajang pemaksaan penandatanganan sebuah piagam. Sebentar, saya agak skeptis di bagian ini. Kita kan ngomongin soal diplomat kelas dunia nih. Iya. Mereka ini orang-orang berpendidikan tinggi yang pasti hafal luar dalam soal hukum internasional. Gimana secara mekanisme sebuah negara berdaulat itu bisa dijebak buat nandatangani sesuatu yang merugikan mereka? Emang mereka nggak baca dulu dokumennya? Nah, mekanisme jebakannya itu ada di manipulasi prosedur hukumnya. Normalnya kan yang namanya perjanjian internasional itu ditandatangani dulu sama delegasi, terus dokumennya dibawa pulang ke negara asal. Buat disidangkan kan? Iya, disidangkan dan diratifikasi sama parlemen atau DPR di negara mereka, baru setelah itu hukumnya berlaku efektif. Terus yang di Davos ini beda. Beda banget. Dokumen yang disodorkan di Davos itu nyelipin sebuah klausul khusus, yaitu pasal 11. Apa tuh isinya? Itu, negara tersebut secara sementara udah otomatis tunduk dan terikat sama ketentuan piagamnya. Walaupun belum disetujui DPR mereka. Nah, itu dia. Bahkan sebelum dokumennya sampai ke parlemen di negara asal. Wow, jadi mereka benar-benar menggunakan celah teknis administrasi ya. Begitu pena diangkat dari kertas, bam, mereka langsung terkunci secara hukum. Persis. Makanya menurut laporan Prof. Hikmahanto, ini tuh nunjukin taktik intimidasi hard selling yang benar-benar agresif di forum yang harusnya setara atau egaliter. Gila sih, dan ternyata sikap agresif yang main terjang tanpa filter ini langsung meluas juga ke krisis Ukraina, cuma dalam hitungan beberapa minggu kemudian kan? Tepat. Masuk ke bulan Februari 2025, waktu lagi pidato di Miami, Trump tuh ngeluarin pernyataan yang sukses mengguncang seluruh Eropa. Pidato yang mana nih? Dia dengan lantang memperingatkan kalau Perang Dunia III itu udah sangat dekat. Terus dia nyalahin Joe Biden atas eskalasi konflik itu. Dan, yang paling bikin kaget, dia secara terbuka nyebut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai komedian dan diktator.
Astaga, nyerang pemimpin negara yang lagi diinvasi secara verbal di depan publik itu kan jelas bukan hal yang biasa ya dalam diplomasi standar. Buru-buru diplomasi standar. Dari sumber yang udah kita kumpulin, kabarnya dia bahkan sengaja nggak ngajak Zelensky dalam pembicaraan damai bareng Rusia di Arab Saudi, bener nggak tuh? Iya benar. Berarti kesannya dia kayak pengen langsung ngejual Ukraina ke Rusia aja gitu demi bisa mengakhiri perang dengan cepat tanpa ribet. Nah, awalnya emang anginnya kerasa ngarah ke sana. Tapi, disinilah sifat eratik atau ketidakpastian ekstrem dari seorang Trump itu kembali mengambil alih situasi. Gimana tuh perubahannya? Berdasarkan laporan dari Axios, tanggal 3 Juli 2025, Trump ini nelepon Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam obrolan itu, Putin dengan sangat percaya diri membeberkan rencana militer barunya. Rencana apa? Putin bilang dia mau ngerebut seluruh wilayah Ukraina, cuma dalam waktu 60 hari. Dan gimana reaksi tokoh America First ini pas denger rencana itu? Logikanya kan kalau dia emang pegang prinsip isolasionis, ya dia bakal biarin aja dong Rusia ngapain aja. Nah, disinilah letak kontradiksinya. Alih-alih ngebiarin, Trump justru merasa egonya tersentil habis-habisan. Dia ngerasa Putin tuh nggak nunjukin fleksibilitas sama sekali buat mau gencatan senjata. Oh, jadi dia tersinggung nih ceritanya. Banget. Merasa frustrasi, Trump langsung berbalik arah 180 derajat. Cuma dalam hitungan beberapa hari aja, dia membatalkan rencananya yang tadinya mau menyetop kiriman senjata ke Kiev. Terus gantinya apa? Dia malah ngumumin kalau Amerika bakal ngirim rudal pertahanan udara Patriot yang super canggih itu ke Ukraina. Tunggu dulu, bentar. Aku butuh kejelasan mekanismenya di sini. Rudal Patriot itu kan harganya fantastis gila-gilaan dan sistemnya sangat kompleks ya. Mahal banget. Masa sih tokoh utama yang dari dulu selalu mengeluh soal uang pajak warga Amerika dipakai buat ngurus negara lain, tiba-tiba malah berbaik hati mau ngirim senjata super mahal. Ini tuh murni diplomasi bantuan atau jangan-jangan ada motif bisnis di baliknya? Kamu jeli banget kalau kita hubungkan ini sama gambaran besarnya. Keputusan ini tuh murni transaksi bisnis tingkat tinggi. Maksudnya dia jualan? Ya, Trump itu nggak ngasih senjata itu secara cuma-cuma. Dia pasang syarat mutlak kalau Amerika Serikat emang bakal ngirim rudal itu, tapi NATO yang harus membayar 100% dari total tagihannya. Persis. Dan ternyata langkah super transaksional ini memicu kekacauan besar di dalam kubu politiknya sendiri. Oh ya, pendukungnya pada protes. Iya, laporan menyebutkan kalau basis pendukung fanatiknya, kelompok konservatif MAGA, itu kebingungan banget dan marah. Siapa aja yang protes? Contohnya tokoh konservatif kayak Derek Evans. Yang uniknya nih ya, dia padahal pernah diampuni langsung sama Trump setelah kasus penyerbuan gedung Kongres dulu. Oh, dia sampai nentang? Iya, dia secara terbuka di media sosial menyatakan penolakannya soal pengiriman rudal ini. Terus ada juga influencer politik sayap kanan kayak Keith dan Kevin Hodge. Mereka berdua terang-terangan mempertanyakan kenapa Amerika harus repot-repot lagi ngurusin dan mendanai perang di Ukraina. Sebagai catatan buat yang lagi dengerin, kita di sini netral ya nyampeinnya, cuma sekedar melaporkan kekecewaan dari pihak konservatif di sana. Tapi dari sini kita bisa lihat, pas kebijakan luar negeri itu cuma didasarin pada transaksi yang impulsif, bahkan sekutu politik domestik yang paling setia sekalipun tuh nggak bisa nebak arah bosnya mau kemana. Bener banget. Dan yang lebih gilanya lagi, pendekatan transaksional ekstrem kayak gini nggak cuma berhenti di Eropa doang loh. Menyebar kemana lagi tuh? Memasuki akhir 2025 sampai awal 2026, model bisnis berkedok perlindungan militer ini mulai diekspor ke Asia. Dan tebak siapa target utamanya? Pasti Taiwan. 100% bener. Wah, ini mah babak yang kerasa sangat krusial ya buat kita yang tinggal di benua Asia. Setahu saya sih, dari dulu Amerika Serikat itu selalu pakai pendekatan kebijakan strategic ambiguity atau ambiguitas strategis gitu kan kalau ngadepin Taiwan. Bisa kamu jelasin sedikit gak gimana sih mekanisme ambiguitas ini harusnya bekerja secara normal? Boleh. Jadi secara historis ya, ambiguitas strategis itu sebenarnya cara pinter Amerika buat menjaga keseimbangan kawasan. Keseimbangan gimana? Kalau mereka ditanya, apakah AS bakal ngirim militer buat membela Taiwan kalau misalnya diserang sama Tiongkok? Nah, pemerintah AS ini sengaja nggak pernah ngasih jawaban ya atau tidak secara pasti. Dibiarkan ngambang gitu ya? Iya, tujuannya tuh ganda. Pertama, buat mencegah Tiongkok nyerang karena mereka takut AS beneran ikut campur. Tapi di saat yang sama, ini juga mencegah Taiwan buat tiba-tiba mendeklarasikan kemerdekaan sepihak karena toh mereka nggak punya jaminan mutlak kalau AS bakal ngebela.
Oh, paham-paham. Jadi ini semacam trik perang psikologis ya, biar dua-duanya nggak macam-macam. Nah, itu. Tapi di tangan pemerintahan yang baru ini, keheningan strategis itu malah diubah jadi semacam senjata pemerasan. Hah? Pemerasan gimana? Laporan dari Global Taiwan Institute tuh mencatat, pas ditanya soal nasib Taiwan, Trump benar-benar nolak kasih komentar jelas. Dia cuma bilang, santai, yaitu terserah si Jinping aja. Gila. Dan pas Tiongkok mulai naikin tekanan militernya karena lihat celah itu, Washington malah manfaatin kepanikan yang terjadi di Taipei. Wah, ini jahat sih. Manfaatinnya gimana? Amerika nuntut Taiwan buat menaikkan anggaran pertahanannya secara drastis sampai menyentuh angka 10% dari PDB negara mereka. Sebentar. 10%. Mari kita bedah secara mekanis ya, betapa absurdnya tuntutan 10% PDB itu. Iya, coba bayangin aja. Sebagai perbandingan buat kamu yang dengerin nih, negara-negara Eropa yang tergabung di NATO aja itu ngos-ngosan banget loh buat nyampe target 2% PDB buat militer mereka. Lah ini Taiwan dipaksa ngalokasin 10% dari seluruh kue ekonominya murni cuma buat beli senjata. Nggak masuk akal kan? Iya jelas. Kalau dipaksa gitu apa dampaknya? Mereka pasti harus motong drastis anggaran buat pendidikan, buat kesehatan, asuransi sosial warganya, sampai infrastruktur. Ini sih sama aja menghancurkan ekonomi internal Taiwan dari dalam. Benar, apalagi tekanannya tuh nggak cuma berhenti di omongan verbal doang. Pada 2 April 2025, tiba-tiba aja administrasi AS nerapin tarif resiprokal sebesar 32% buat hampir semua barang yang diimpor dari Taiwan. Oh wow, 32% itu gede banget. Mekanismenya kelihatan jelas sih ini. Mereka mau menghukum ekspor utamanya Taiwan, biar ekonomi mereka kehabisan napas, terus ya ujung-ujungnya terpaksa tunduk buat nurutin tuntutan pembelian senjata itu kan? Iya, persis banget. Sumpah, ini tuh kayak analogi bos mafia yang mendatangi sebuah toko kelontong di pinggir jalan. Gimana tuh? Si bos ini nggak pernah janji bakal ngelindungin toko itu dari preman lain di jalan sebelah. Tapi dia tetap maksa si pemilik toko buat beli asuransi keamanan dari dia dengan harga yang selangit. Terus kalau nolak gimana? Nah kalau menolak, ya si bos mafia ini sendiri yang bakal ngerusak barang jualan di toko itu. Ya lewat tarif ekonomi yang 32% tadi. Wah, analogi bos mafia itu secara sempurna banget ya, memotret apa yang sering disebut para analis geopolitik sebagai coercive economic statecraft. Atau gampangnya tuh diplomasi ekonomi yang maksa banget. Terus hasil akhirnya gimana? Apakah Taiwan ngelawan? Tentu nggak bisa. Hasilnya Taiwan terpojok dan terpaksa nyerah. Mereka emang akhirnya menjanjikan kenaikan anggaran militer. Tapi, ternyata hadiah utama buat AS bukan itu. Terus apa hadiah utamanya? Investasi murni. Perusahaan raksasa semikonduktor dari Taiwan yaitu TSMC dipaksa berjanji buat menginvestasikan uang sebesar 100 miliar dolar AS untuk ngebangun pabrik baru di Arizona. Dan gak cuma itu, ditambah lagi sama komitmen manufaktur lanjutan sebesar 250 miliar dolar AS. Wah, ini gila sih. Sebentar, buat kamu yang mungkin lagi dengerin obrolan kita ini lewat smartphone atau sambil nyatak di laptop ya, kamu harus sadar satu hal penting ini. Apa tuh? Chip canggih yang bikin HP atau laptop kamu itu bisa menyala sekarang, mayoritasnya itu diproduksi sama TSMC. Bener banget. Jadi pemerasan geopolitik ini tuh secara harfiah sedang merombak total peta rantai pasok teknologi di seluruh dunia. Pabrik pembuatan chip yang tadinya berpusat manis di Asia, sekarang dipaksa pindah ke tengah gurun di Arizona cuma demi memuaskan ego kebijakan Amerika first ini. Tepat. Dan yang bikin makin mulus, langkah ini tuh dilegitimasi secara hukum sama Kongres AS yang ke-119. Oh, Kongresnya ikutan setuju? Jelas. Mereka dengan cepat banget langsung mengesahkan undang-undang yang namanya Taiwan Assurance Implementation Act. Bahkan mereka lagi nimbang-nimbang buat menaikkan status Taiwan jadi negara NATO+. Biar apa tuh? Ya, demi mempercepat alur birokrasi aja pas Amerika mau jualan senjatanya ke Taiwan. Biar nggak ribet. Paham. Jadi ritmenya makin kesini makin jelas ya. Menekan sekutu pakai ancaman tarif ekonomi, terus memeras uang dari dalih pertahanan, dan ujung-ujungnya meraup investasi raksasa buat dibawa balik ke negaranya sendiri. Iya, polanya selalu sama. Tapi nih ya, karena model pemerasan ala mafia ini terbukti sangat menguntungkan buat Amerika secara ekonomi, ini malah jadi bumerang yang luar biasa mematikan buat perdamaian dunia. Betul, karena manuvernya langsung naik level. Iya kan, soalnya pas masuk awal tahun 2026,
Manuver mereka ini berevolusi. Dari yang awalnya cuma mentok di perang tarif dagang biasa, tiba-tiba meningkat jadi pengerahan kekuatan militer kasar yang benar-benar secara terang-terangan melanggar kedaulatan negara orang lain. Nah, inilah yang jadi puncak krisis absolutnya. Coba deh kita bedah pelan-pelan 3 peristiwa raksasa yang terjadi nyaris bebarengan di awal tahun 2026. Oke, apa yang pertama? Pertama, di tanggal 3 Januari 2026, Amerika Serikat nekat menggelar operasi penangkapan fisik terhadap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Ini yang di awal tadi kita bahas kan? Iya, pasukan khusus AS masuk begitu aja, menculik kepala negara yang sah, terus menerbangkannya ke New York buat diseret ke pengadilan sana. Otomatis, pemerintahan di Caracas langsung diserahin secara mendadak ke wakil presidennya, Delcy Rodriguez. Jujur ya, sampai menit ini saya masih nggak habis pikir soal kejadian ini. Prof. Hikmatanto juga menyoroti keras banget hal ini kan? Iya, beliau ngebahas itu. Gimana ini? Itu jelas-jelas pelanggaran yurisdiksi yang sangat ekstrim. Amerika bertindak seolah-olah mereka ini polisi dunia, sekaligus hakim agung yang kebal terhadap segala macam hukum internasional. Iya, mereka seolah di atas hukum. Tapi yang lebih gilanya lagi, belum selesai dunia mencoba mencerna penculikan Presiden Venezuela ini, sepanjang bulan Januari sampai Februari 2026, kita disuguhkan lagi sama manuver ancaman pencaplokan teritori punya sesama anggota NATO. Oh ya, kasus Greenland. Iya benar, Greenland. Buat yang belum tahu, pulau raksasa yang isinya es, itu kan secara kedaulatan adalah miliknya Denmark ya. Nah, Amerika Serikat secara sangat terbuka mengancam bakal ngambil alih Greenland. Ngambil alihnya juga nggak main-main. Mekanismenya ditawarkan dalam 2 opsi terang-terangan, cara mudah atau cara keras. Bener, cara mudahnya itu AS berniat nyogok langsung penduduk di Greenland. Mereka mau ngelewatin pemerintah Denmark terus nawarin uang tunai sekitar 10.000 sampai 100.000 dolar per warga negara asal mereka mau milih buat memisahkan diri. Sinting sih. Terus cara kerasnya apa coba? Ya apalagi kalau bukan pengerahan militer alias nyerang sekutu NATO-nya sendiri. Iya, gila banget kan. Pantes aja Perdana Menteri Denmark sampai marah besar waktu itu dan bilang kalau sampai ini kejadian itu tuh sama aja dengan mengakhiri seluruh sistem keamanan barat yang susah payah dibangun pasca Perang Dunia Kedua. Dan efeknya kepanikan di Eropa tuh kerasa sangat nyata. Menurut laporan yang beredar waktu itu, Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, itu sampai bikin klaim. Dia ngeklaim apa? Dia bilang kalau para pemimpin Eropa itu diam-diam lagi membentuk sebuah dewan perang. Tujuannya buat persiapan konfrontasi besar-besaran ngadepin ancaman ini. Hah, serius bikin dewan perang? Ya meskipun Uni Eropa secara resmi dan keras langsung membantah klaimnya si Orban ya. Mereka nyebut itu tuh cuma narasi palsu yang dibikin buat menguntungkan Rusia aja. Tapi gini loh, fakta bahwa rumor segila itu bisa beredar luas, itu aja udah cukup nunjukin betapa rapuhnya rasa aman di benua Eropa saat itu. Masuk akal sih. Dan saat Eropa lagi kalut-kalutnya mikirin nasib si pulau Greenland ini, ledakan paling besarnya malah terjadi di tempat lain, di Timur Tengah. Bener, di ujung Februari. Tepatnya tanggal 28 Februari 2026, ingat loh, ini tuh belum ada genap 2 bulan semenjak penculikan Maduro tadi. Iya, kejadiannya beruntun banget. Amerika Serikat berkoordinasi sama Israel, terus melancarkan serangan militer masif ke jantung Iran. Dan ini bukan sekedar serangan ke fasilitas nuklir biasa, mereka tuh secara langsung membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Dan boom, kejadian ini langsung memunculkan efek domino yang secara brutal menghantam ekonomi global. Pembunuhan itu kan langsung memicu pembalasan instan, dan imbasnya, Selat Hormuz langsung diblokir total. Tunggu, buat kamu pendengar yang mungkin ngira, urusan Selat Hormuz ini paling cuma urusan orang-orang di Timur Tengah sana, mari kita terjemahkan dampaknya secara mekanis ke kehidupan kita. Ya, coba tolong dijelasin. Selat Hormuz itu kan jalur perairan yang sempit banget, tapi dilewati sama sekitar 1/5 dari seluruh pasokan minyak di muka bumi ini. Jadi kalau jalur itu diblokir, kapal tanker minyak nggak ada yang bisa keluar. Stuck semua ya? Betul. Terus Eropa, yang dari awal stok energinya emang udah menipis gara-gara perang, langsung dihantam krisis gas yang super parah. Terus apa yang terjadi kalau pasokan minyak dunia anjlok drastis? Ya, harga minyak mentah pasti meroket tajam dong. Tepat. Dan artinya, cuma dalam hitungan minggu, harga BBM di SPBU dekat rumahmu di Indonesia bakal melonjak naik gila-gilaan. BBM mahal itu berarti biaya buat truk logistik yang bawa beras, telur, sama sayuran dari desa ke pasar di kota juga ikut naik.
rantai pasoknya kena ya. Iya, itulah realitanya gimana jatuhnya sebuah rudal di langit Iran bisa langsung menaikkan harga sembako di dapur rumahmu. Analisis yang sangat presisi banget. Dan di tengah blokade dan krisis energi yang bikin panik ini, laporan Crisis Group menyoroti respons pemerintahan AS yang malah sangat kacau dan pelin-pelan. Kacau gimana maksudnya? Di satu sisi ya, Trump dengan galak ngancem mau ngehancurin seluruh infrastruktur energi Iran sampai berkeping-keping. Tapi beberapa hari kemudian, dia ngeklaim kalau lagi ngelakuin diplomasi. Nggak konsisten dong. Banget. Bahkan puncaknya tanggal 24 Maret, dia dengan santainya menyatakan di depan publik kalau dia udah nerima semacam hadiah berupa minyak dan gas dari pemerintah Teheran. Lah gimana sih? Makanya, konsistensi itu sama sekali nggak ada. Dan ini malah makin memperburuk ketidakpastian di pasar global. Crisis Group juga mencatat loh, kalau Eropa tuh sama sekali nggak bisa bantu nengahin masalah ini. Kenapa Eropa nggak bisa bantu? Karena mereka sendiri lagi sibuk ngurusin inflasi gila-gilaan di dalam negeri mereka, ditambah stok senjata pertahanan udara mereka tuh makin menipis, gara-gara rudal Patriotnya terus dipindah-pindahin buat kebutuhan lain. Wah asli nih runyam banget. Jadi kalau kita lihat rentetan peristiwa dari penculikan di Venezuela, terus ada ancaman aneksasi Greenland, sampai pecahnya perang di Iran ini, semuanya tuh ngebawa kita ke satu pertanyaan besar yang paling menghantui kita yang tinggal di sini. Pertanyaan apa tuh? Di tengah semua kekacauan berskala global ini, apakah dunia ini beneran lagi meluncur bebas menuju ke jurang Perang Dunia Ketiga? Dan di mana sih posisi aman Indonesia? Soalnya selama ini kan kita selalu merasa aman dan nyaman berlindung di balik prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif atau non-blok itu kan? Nah, di poin krusial inilah pakar keamanan kita, Khairul Fahmi dan Prof. Hikmahanto memberikan sintesis yang jujur aja, sangat meresahkan. Merasakan gimana pakar-pakar kita bilangnya? Menurut mereka, kalau eskalasi brutal ini beneran berujung pada benturan langsung antar negara besar, dan amit-amit sampai memicu terjadinya pertukaran senjata nuklir, status non-blok kita itu sama sekali bukan perisai pelindung ajaib yang bisa nyelamatin kita. Setuju. Tunggu, buat kamu yang dengerin nih, kalau kamu ngebayangin dampak perang nuklir itu cuma sekedar ledakan besar di satu kota atau bikin cuaca jadi agak dingin biasa, mekanismenya jauh lebih mengerikan dari itu. Ya dampaknya global, Evelyn. Ada konsep yang namanya nuclear winter atau musim dingin nuklir. Ini berarti abu dan debu dari ribuan ledakan bom nuklir di belahan bumi utara sana bakal terbang naik ke atmosfer tinggi. Terus nutupin langit ya? Iya, debu itu bakal memblokir sinar matahari ke seluruh dunia selama bertahun-tahun. Artinya apa coba? Terjadi penurunan suhu ekstrim yang nyebabin gagal panen secara global. Gagal panen di mana-mana. Meskipun bomnya itu jatuhnya di Eropa atau Amerika, sawah-sawah kita yang ada di Jawa, Sumatera, atau Sulawesi itu nggak bakal bisa panen karena ya nggak ada sinar matahari yang cukup buat fotosintesis. Jadi kita mungkin nggak mati langsung gara-gara kena ledakan bomnya, tapi kita terancam mati kelaparan massal karena runtuhnya rantai pasok makanan secara total. Alam tuh nggak bakal peduli sama yang namanya paspor netral kita. Wah, penjelasan yang bikin merinding sih. Dan itulah alasannya kenapa Khairul Fahmi sangat menegaskan kalau berlindung di balik status diplomasi semata, itu cuma ilusi belaka di era sekarang. Belum lagi kalau kita ngomongin soal dampak ekonomi instannya ya. Oh ya jelas. Coba deh perhatiin. Setiap kali ada ancaman perang yang cuma dicuitkan di media sosial sama pemimpin yang eratik tadi, harga emas dunia tuh langsung melonjak gila-gilaan kan? Karena para investor panik narik uangnya. Betul banget. Ada guncangan eksternal yang notabene dipicu dari luar kendali kita sama sekali. Dan secara struktural juga, Presiden Prancis, si Emmanuel Macron, itu kan udah sempat ngasih peringatan keras. Dia bilang kalau kita semua sekarang hidup di era di mana hukum internasional itu cuma kertas usang yang diinjak-injak secara terang-terangan. Ya, fungsi lembaganya juga udah mati. Perserikatan Bangsa-Bangsa alias PBB terbukti lumpuh total karena hak veto malah dikuasai langsung sama negara-negara yang justru menjadi aktor utama pembuat kekacauan ini. Benar. Dan kalau kita hubungkan kenyataan ini sama posisi negara menengah ke Indonesia, kita tuh benar-benar lagi berdiri di titik yang paling rentan. Kenapa paling rentan? Populasi dan ekonomi kita itu terlalu besar buat diabaikan gitu aja sama negara adidaya yang lagi berkonflik. Tapi di sisi lain, kita juga bakal dengan sangat mudah ditekan, diperas, atau bahkan dipaksa milih kubu kalau kita nggak segera ngebangun otonomi strategis yang kuat. Maksudnya harus kuat secara mandiri ya? Iya,
baik kemandirian militer maupun ketahanan ekonomi domestik yang kokoh. Oke, saya agak bingung dan butuh kejelasan di sini. Jadi di tatanan dunia yang baru ini, di mana aturan main yang lama udah dibuang ke tempat sampah, dan satu negara adidaya bisa bertindak bebas layaknya preman global tanpa ada satupun yang berani menghukum? Iya, kondisinya gitu. Apakah itu berarti kebijakan diplomasi kita nanti cuma sebatas mengeluarkan surat kecaman di atas kertas? Terus, pasrah nunggu efek dominonya ngehantam kehidupan kita? Kalau menurut para ahli yang laporannya lagi kita kaji ini sih ya, sekedar mengeluarkan kecaman normatif itu udah basi dan nggak relevan lagi. Terus kita harus ngapain dong? Pembangunan kekuatan ekonomi real dan modernisasi persenjataan pertahanan itu bukan lagi sekedar proyek pelengkap buat pamer pas parade. Itu udah jadi fondasi mutlak yang harus dibikin. Oh, beneran harus siap tempur ya? Iya, soalnya kalau kita lemah secara ekonomi, kita bisa berakhir miris kayak Taiwan tadi yang dipaksa menyerahkan nyawa industri strategisnya. Dan kalau kita lemah secara militer, kita otomatis nggak punya daya tawar sama sekali di kawasan ASEAN ini. Wow, obrolan yang benar-benar berat dan membuka mata banget ya hari ini. Jadi dari penelusuran panjang kita di sepanjang obrolan ini, kita bisa ngelihat ada semacam evolusi sejarah yang sangat gelap. Sangat gelap. Transformasi jadi senjata pemerasan ekonomi sekutu. Sampai pada akhirnya ideologi itu dipakai jadi tameng pembenaran buat operasi militer sepihak yang nabrak kedaulatan negara lain cuma demi meraup keuntungan domestik. Ini tuh benar-benar sebuah titik di mana arsitektur perdamaian internasional warisan pasca Perang Dunia Kedua itu udah diruntuhkan secara sistematis dan enggak tersisa lagi. Dan ini menyisakan satu pemikiran provokatif buat kamu renungkan setelah obrolan kita ini selesai. Berdasarkan semua fakta ngeri yang udah dilaporkan sama para ahli tadi, kalau hukum internasional aja udah terbukti nggak ada gunanya lagi, Terus apa yang terjadi? dan kalau sekutu sekuat dan sekaya Eropa aja bisa diancam kalau pulau raksasa mereka bakal dicaplok sewaktu-waktu. Apalagi negara kecil ya. Iya kan? Serta raksasa teknologi sepenting Taiwan aja bisa diperas dengan sebegitu mudahnya. Lantas apa dong yang bisa menghentikan negara-negara besar lain di luar sana buat mulai ikut-ikutan mencaplok negara tetangga mereka sendiri besok pagi? Nggak ada yang bisa ngentiin. Mereka kan tinggal duduk manis, melihat, mempelajari polanya, dan menyalin buku panduan America First ini secara utuh buat kepentingan mereka. Benar. Sebuah presiden geopolitik yang sangat amat mengerikan ya buat masa depan anak cucu kita. Pada akhirnya, mungkin ancaman terbesar buat umat manusia saat ini bukanlah peluru kendali hipersonik atau puluhan armada kapal induk yang lagi berlayar siap tempur di tengah lautan sana. Terus ancaman terbesarnya apa? Ancaman terbesarnya adalah normalisasi dari semua kegilaan dan pelanggaran tersebut. Ketika sebuah negara bisa dengan santainya menculik presiden negara lain dan lucunya dunia malah mulai menganggap itu sebagai bagian dari berita harian yang wajar-wajar aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta tulis pendapatmu di kolom komentar.